saat Imam Al-Mahdi bersama pengikutnya terjepit di salah satu tempat di Syam, di wilayah timur kota Damaskus ada satu menara putih, dan itu dirahasiakan Allah hari ini. Makanya Syam sekarang dihancurkan enggak? Kenapa? Dajjal ngerti Pak bahwa dia akan dibunuh oleh Isa. Isa turunnya di mana? Timurnya Damaskus. Bagaimana kehidupan kita setelah Imam Mahdi muncul, dan bagaimana kehidupan selanjutnya setelah Al-Masih Dajjal ini terbunuh? Masya Allah. Kalau ini saya boleh jawab, kalau yang tadi nggak boleh. Sebelum Imam Mahdi dulu, sebelum Imam Mahdi dibaiat di sana di Mekah, karena berarti dia sekarang bukan di Mekah toh. Walaupun di hadisnya dikatakan rajulun min ahlil Madinah, gitu di hadis Abu Daudnya, seseorang yang datang dari Madinah, dari ahlil Madinah. Belum tentu dia orang Madinah tempatan juga, mungkin pernah ke sana. Jadi Imam Mahdi ini bergerak, begitu terus. Sebelum itu terjadi, fitnatud Dajjal memuncak. Ketika memuncak, terjadi lagi apa yang terjadi pada Sayyidina Nabi SAW, paceklik 3 tahun kira-kira. Maka terjadilah kalau sekarang bencana virus global, maka nanti terjadi bencana kelaparan global. Nanti bakal terjadi Pak. Maka mulai sekarang sering-sering puasa sama zikir, latihan ngurangin makan. Jangan makan nasi mulu banyak-banyak ya. Kurangi, mulai latihan Senin Kamis. Siapa tahu nanti kalau terjadi kita sudah tahan banting. Orang kalau udah lapar bisa jadi makan apa aja yang dia lihat, ntar seperti zombie. Bisa-bisa nanti orang akan nyembelih anaknya sendiri karena dia kelaparan. Bahaya nggak sampai begitu Pak nanti? Ini yang disebut fitnatud Dajjal. Jadi sebelum Dajjal keluar aja udah susah hidup kita. Susahnya nggak sekarang corona kita masih bisa. Bahkan di sini sudah biasa, udah hijau lah kira-kira. Kita udah boleh ngumpul segala macam. Nanti akan lebih parah lagi. Ada orang kena virus siang ini, ntar malam mati. Akan muncul saat-saat begitu, dan itu yang disebut fitnatud Dajjal yang paling bahaya. Kalau udah muncul masa-masa begini, Allah menyiapkan skenario indah nggak? Iya, tapi sebelum indah kan harus ada kesusahan dulu. Ini ujian semua, ujian nanti orang ketika muncul juru selamat. Nanti kan juru selamat ini ada yang palsu, ada yang asli. Dia ngikut yang mana? Di saat-saat itu muncullah juru selamat. Juru selamatnya, tunggu dulu, jangan bilang asli sama palsu dulu. Dia bawalah semua makanan, ditunjukkan keajaiban-keajaiban. Akhirnya dulu orang yang suka sakti-sakti pada ngikut dia. Habis itu dia bilang saya wali Allah. Lama-lama dia bilang apa? Sebenarnya saya ini Allah. Gitu, nanti begitu ntar. Sebenarnya saya ini Tuhan kalian, menjelma, menyelamatkan kalian. Nanti dia terbang kemana-mana, dia tumbuhkan dalam sekejap pohon-pohon. Bisa begitu Pak nanti. Apinya adalah air, airnya adalah api. Harus disebut Al-Masih tapi Dajjal. Juru selamat tapi palsu. Yang dia sedang mempersiapkan orang-orang sekarang berwajah ustadz, berwajah tokoh, untuk mencoba tidak mempercayai adanya keturunan Rasulullah SAW. Baru kemudian Imam Mahdi berjuang. Itu di zaman itu mungkin ini udah nggak ada Pak. Orang udah nggak bisa kerja, maka nggak ada listrik. Kembali kayak zaman kita masih kecil dulu. Zaman saya kecil dulu, saya pernah nggak ada listrik Pak. Saya udah pernah merasakan itu. Lama, bertahun-tahun. Kampung kena semua. Kita di Tanjung, tahu Tanjung ya? Dekat kuburan Pak, Tanjung kuburan. Belakang rumah saya nggak ada, dekat kuburan.
Orang udah dapat listrik, kita belum dapat listrik. Gelap. Tapi di saat itu saya udah hobi baca. Udah bayangin udah sampai ke sana, mirip-mirip begitu. Pakai minyak tanah, syukur kalau ada, kalau nggak ada. Nanti begitu semua. Jadi karena orang tidak ada yang bisa bekerja, bukan bahan alam semesta habis, enggak. Sumber daya ada, tapi orang nggak bisa bekerja. Corona kemarin sempat nggak kerja kan orang-orang? Sempat sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu kacau itu. Sebelum ketemu pola-polanya bagaimana cara bekerja di musim pandemi. Udah banyak teman kita yang tepar, perusahaannya tutup, rumah makan nggak buka-buka lagi. Perusahaan udah banyak Pak Jakarta yang udah nggak close, exit sudah. Nanti orang nggak bisa kerja. Gimana? Ketakutan nggak saya cerita begini? Saya udah sering dapat cerita begini Pak. Ketakutan juga kita. Tapi tenang, Allah itu khairul makirin. Allah itu ngaturnya lebih cakep daripada si Dajjal. Tenang aja. Cuma orang kan nggak mau tenang, orang mau kelusuk-kelusuk. Ya, mau kelusuk-kelusuk, nggak ada ketenangan di hatinya karena nggak zikr qalbi. Baru nanti ketika terpojok Al-Imam Al-Mahdi bersama pengikutnya nggak banyak Pak, yang inti cuma 313, sebanyak jumlah Ahlul Badar, sebanyak jumlahnya para Rasul. 313, tapi doa-doa mereka mustajab, zikir-zikir mereka senjata. Kalau doa mereka mustajab, zikirnya senjata, sakti nggak tuh 313? Sohibul Karomat, ya mirip-mirip Ahlul Badar ngelawan ribuan orang, sekali tonjok yang jatuh 3. Tonjok nih jatuh 3, 4, 5, 10 bisa begitu nanti. Karena di dalam dirinya ada kekuatan, di dalam kekuatan, nurun ala nur. Ada nur, di dalam nurnya ada nur lagi. Musuh Allah gelap, gelap lagi, gelap berlapis-lapis. Terang lawan gelap, menang siapa? Ya menang terang lah. Mereka sedikit, tapi mereka sedikitnya itu banyak. Tentara Dajjal itu banyak, tapi banyaknya itu buih. Yang paling menyedihkan apa Pak? Ini kabar buruknya ya. Tentara Dajjal itu terbanyak adalah umat Islam, zahirnya aja, batinnya itu munafik. Mereka lah khawarij yang berdarah zombie, ingin gorok orang-orang Islam. Yang paling pertama mereka gorok siapa? Zuriat Nabi. Karena mereka tidak percaya dengan adanya zuriat Nabi. Pakai kopi apa? Mungkin pakai serban, mungkin pakai sarung, pakai gamis. Tapi mereka bencinya sama zuriat Nabi nggak tanggung-tanggung. Itu yang nanti akan ada pembantaian besar-besaran terhadap zuriat Rasulullah. Itu kerjaan Dajjal. Karena seperti zaman Fir'aun, masih ingat? Fir'aun bermimpi bahwa ada laki-laki yang membunuhnya dari kalangan Bani Israel. Maka semua anak baru lahir dari Bani Israel dibunuh. Itu berulang lagi Pak. Fir'aun itu ya Dajjalnya itu sekarang. Dia mewarisi keganasan Fir'aun itu. Ada zuriat Nabi gorok. Ya, makanya jangan seneng dulu antum jadi habaib. Serem loh. Agak menceremkan. Makanya kita sayang sama mereka. Kita cinta kepada mereka. Siapa tahu dari keturunan dia, ya kan? Kita nggak tahu. Siapa tahu omnya dia, pamannya dia, adeknya dia yang jadi Imam Al-Mahdi, kita kan nggak tahu. Ini yang menyedihkan Pak. Itu yang Nabi katakan, fa iza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau ketemu khawarij, lawan. Kalau sekarang lawannya belum pakai pedang, lawannya karena mereka bawa pemikiran, kita lawan pakai pikiran. Mereka bawa Quran, kita jelasin Quran. Mereka nyebut sunnah, ayo kita uji sunnah. Ya, ayo kita uji sunnah. Siapa yang takut? Ya, nggak ada takut, nggak boleh ada rasa takut. Tapi kegeeran juga nggak boleh. Ya antara itulah. Ya, antara khauf dan roja, antara rasa takut Allah nggak terima, tapi juga harapan besar Allah terima. Itu Pak, kolbunya tentara Imam Mahdi itu begitu. Cemas-cemas harap, cemas-cemas harap. Takut-takut tenang.
gitu. Ada begitu. Kenapa? Di kolbunya ada keyakinan dan kesetiaan, dua aja. Ada keyakinan, ada kesetiaan. Ke siapa dia setia? Kepada Imam Al-Mahdi ntar. Di saat Imam Al-Mahdi bersama pengikutnya terjepit di salah satu tempat di Syam, di wilayah timur kota Damaskus, ada satu menara putih, dan itu dirahasiakan Allah hari ini. Makanya Syam sekarang dihancurkan enggak? Kenapa? Dajjal ngerti Pak bahwa dia akan dibunuh oleh Isa. Isa turunnya di mana? Timurnya Damaskus. Seperti dulu Dajjal itu merencanakan kematian Nabi Isa karena dia tahu di print takdirnya dia. Jadi di Lauh Mahfuz dulu dia dikasih izin mengintip, karena sebelum Nabi Muhammad jin, iblis, dukun-dukun itu dikasih kabar. Dajjal kan pimpinannya, dikasih izin mengintip ke sana. Dulu si Dajjal ini menyamar jadi muridnya Yesus Isa. Buat skenario, terbunuhlah Nabi Isa yang diserupakan, bukan Nabi Isa yang asli. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak pernah membunuh Isa, juga tidak menyalibnya, tetapi syubbiha lahum, ditasbihkan, dibuat personifikasi mirip dengan Nabi Isa. Siapa yang buat skenario? Yang mau bunuh Nabi Isa? Dajjal. Karena dia tahu yang akan bunuh dia siapa? Ternyata Allah punya cerita lain. Diangkat Nabi Isa ke langit kedua. Ketemulah Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Oh ini tuh namanya Isa. Ketemu Nabi Muhammad. Isa ya ada di langit kedua Pak sekarang. Tubuh fisiknya dan ruhnya masih ada lengkap. Belum mati beliau. Kalimatnya cuma mutawafika. Mutawafika secara ilmu harfiahnya bisa diartikan kami sempurnakan engkau, bukan kami watikan, bukan. Terus nanti turun di Menara Putih. Di saat itulah kalau ada Nabi Isa, kaburlah si Dajjal. Nah, nanti ada saat Al-Mahdi ini tidak diizinkan Allah langsung menangani Dajjal. Kenapa? Gelarnya nggak matching. Al-Masih Isa matching sama Al-Masih Dajjal. Ya nggak urusan Mahdi lah itu, gitu. Maka diserahkanlah mandat kepada Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Nah, nanti ada saatnya. Dajjal itu cuma 40 hari Pak. Mirip seperti masa Samiri 40 hari di masa Nabi Musa, karena orangnya sama. 40 hari di zaman Nabi Musa persis kayak 40 tahun ngerusak iman Bani Israel. Nanti 40 hari, satu hari seperti 1 tahun. Hari kedua di hadis itu dikatakan seperti sebulan. Hari ketiga seperti seminggu. Hari berikutnya seperti hari-hari biasa bagi orang beriman. Bagi orang nggak beriman, 1 hari kayak setahun. Hari kedua setahun, hari ketiga setahun, rasanya 40 tahun lebih. Terus siksa. Akhirnya mereka mikir, ya udahlah kita jadi hambanya Al-Masih Dajjal aja. Itu Pak, nanti orang nggak kuat lapar. Kalau kita ini hamba perut, hamba duit, nanti nggak kuat. Maka sekarang jangan menghambakan diri kepada fulus, kepada perut. Kalah kita. Boleh kita butuh ya. Tapi ya kita pagar-pagarlah diri. Di saat itu nanti hari ke-40 Dajjal digorok oleh Nabi Isa. Ada rahasia-rahasia yang tidak semuanya diturunkan kepada kita mengenai bagaimana pembunuhannya. Kan sakti itu Dajjal. Kok bisa dikejar sama Nabi Isa? Nah, itu yang gak diturunkan kepada kita. Di hadis begitu aja Pak. Ya gak banyak ceritanya, begitu aja. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, berdirilah daulah khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah terakhir. Coba kata kuncinya apa? Khilafah ala minhajin nubuwah. Minhaj nubuwah artinya
sesuai seperti nubuat. Nubuat itu arti kenabian. Kenabian diatur oleh makhluk atau diatur oleh Khalik? Diatur oleh Allah. Maka yang memilih Imam Mahdi ini Allah. Kita nggak bisa milih, Pak. Oh, kita maunya Habib Fulan, nggak bisa. Kita maunya Ustadz kita aja deh Mahdi, nggak bisa. Jadi karena kekhalifahan akhir zaman itu dikunci dengan kata nubuwah, kenabian itu urusan Allah. Allah sembunyiin, orang munculin, Allah apain itu terserah Allah. Jadi jangan buru-buru mau buat khilafah. Kita mau kok khilafah, tapi sabar-sabar dikit lah. Bangun khilafah bukan dengan syahwat politik. Bangun khilafah itu dengan semangat nubuwah. Maka saya mengajak teman-teman yang senang cinta dengan kajian-kajian khilafah, tolong ulang-ulang baca hadis Imam Ahmad itu. Khilafah yang berdasarkan manhaj kenabian. Kenabian itu intinya adalah mengenal Allah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diatur oleh partai, kelompok dan lain-lain.